Anda tahu visi menenangkan yang dimiliki kebanyakan orang tentang kematian? Kisah yang mengatakan bahwa ketika musik, Anda meninggalkan dunia ini, jiwa Anda naik dengan lembut menuju cahaya putih yang indah. Di sana, Anda dipersatukan kembali dengan orang-orang terkasih Anda yang telah meninggal. Musik yang menunggu Anda dengan pelukan hangat, agar Anda akhirnya dapat beristirahat dalam kedamaian abadi, atau memasuki surga yang menakjubkan. Nah, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Helena Blavatsky menghabiskan beberapa dekade mendalami musik, teks-teks okultisme tertua umat manusia. Dia bercakap-cakap dengan para guru Tibet, mempelajari manuskrip yang tidak akan pernah dapat diakses oleh kebanyakan orang, dan dia, musik, menemukan sesuatu yang mampu menghancurkan fantasi spiritual yang telah Anda yakini sejak kecil. Dikatakan ada hierarki entitas yang beroperasi di alam antara kehidupan dan kematian. Kekuatan-kekuatan ini, yang oleh kaum Gnostik kuno disebut sebagai Archon, menunggu kematianmu untuk menangkapmu, memecah-pecahkanmu, dan kemudian mendaur ulangmu dalam sistem reinkarnasi paksa yang telah memenjarakan umat manusia selama ribuan tahun. Apa yang akan saya ungkapkan kepadamu hari ini bukanlah sekadar teori konspirasi esoteris lain yang ditemukan di internet. Ini adalah ajaran langsung yang ditinggalkan Blavatsky dalam musik, doktrin rahasia, mengenai mekanisme manipulasi kesadaran yang sebenarnya pada saat paling rentan dalam keberadaanmu, saat ketika kamu meninggalkan tubuh fisikmu untuk memasuki alam astral tanpa perlindungan apapun. Dia secara akurat menggambarkan bagaimana entitas-entitas ini beroperasi. Musik menjelaskan mengapa mereka sangat membutuhkan energimu, dan, yang terpenting, mendokumentasikan apa yang mereka lakukan dengan fragmen jiwamu sebelum mendorongmu menuju inkarnasi baru yang telah diprogram sebelumnya. Setelah video ini, musik, kamu tidak akan pernah lagi memandang kematian, reinkarnasi, atau spiritualitas dengan cara yang sama. Kamu bisa yakin akan hal itu. Mari kita mulai dengan membongkar ilusi spiritual terbesar di zaman kita, terowongan cahaya putih yang hadir dalam begitu banyak kisah pengalaman mendekati kematian. Perasaan damai dan cinta tanpa syarat yang luar biasa yang digambarkan oleh para saksi. Perasaan akhirnya berada di rumah musik. Blavatsky sangat jelas tentang hal ini di lingkaran dalam masyarakat teosofi. Ini akan menjadi mekanisme penangkapan archontik pertama dan paling efektif. Para archon, entitas dengan kecerdasan luar biasa, yang beroperasi di lapisan bawah bidang astral, tahu musik, dengan sempurna bagaimana mensimulasikan frekuensi getaran cinta dan cahaya untuk sepenuhnya melucuti kesadaran yang baru saja terlepas dari tubuh. Pikirkan ini sejenak. Sepanjang hidup Anda diberitahu bahwa saat kematian, Anda akan menemukan cahaya, kedamaian, dan cinta. Semua agama, filsafat spiritual, gerakan zaman baru, buku-buku tentang pengalaman mendekati kematian, membuat Anda mencari cahaya ini. Lalu Anda mati. Anda meninggalkan tubuh Anda, bingung, kehilangan arah, ketakutan, dan tiba-tiba muncul persis apa yang telah diajarkan kepada Anda untuk dicari. Cahaya yang megah, hangat, musik, ramah. Tak tertahankan. Berapa kemungkinan Anda untuk menolak? Hampir tidak ada. Dan justru itulah mengapa jebakan ini bekerja dengan sempurna. Tetapi cahaya yang menarik Anda ini, musik, bukanlah ilahi. Itu bukanlah sumber penciptaan, bukan Tuhan. Bukan pula alam semesta yang murah hati. Blavatsky menjelaskan bahwa itu adalah medan magnet buatan untuk penahanan, yang diciptakan oleh para archon di alam astral yang lebih rendah.
Secara harfiah, sebuah jebakan cahaya. Dengan menuju ke arahnya, Anda secara sukarela memasuki sistem pemrosesan mereka. Musik. Dan bagian paling brilian dari operasi ini adalah Anda pergi ke sana atas kehendak bebas Anda sendiri. Tidak ada yang memaksa Anda. Anda memilih untuk pergi karena Anda telah dikondisikan sepanjang hidup Anda untuk membuat pilihan itu. Itu adalah pengkondisian yang sempurna. Musik, agama, film, buku-buku spiritual. Semuanya telah bekerja selama beberapa dekade untuk memprogram Anda sehingga pada saat kritis kematian, Anda melakukan persis apa yang dibutuhkan para archon. Musik. Mengikuti cahaya mereka dan memasuki sistem daur ulang. Sejak saat Anda memasuki cahaya ini, langkah pertama adalah pemisahan paksa antara tubuh mental Anda yang lebih tinggi dan lebih rendah. Blavatsky menjelaskan bahwa manusia memiliki beberapa tubuh halus, dan bahwa para archon telah mengembangkan teknologi energi yang mampu memutuskan hubungan antara kesadaran Anda yang lebih tinggi, yang membawa ingatan Anda tentang kehidupan masa lalu dan pengetahuan yang Anda kumpulkan, dan kesadaran Anda yang lebih rendah, yang akan mereka proses dan daur ulang. Pemisahan ini akan menyebabkan keadaan amnesia yang mendalam dan menghancurkan. Anda akan lupa seketika itu juga, kehidupan yang baru saja Anda tinggalkan akan lenyap. Detail-detailnya akan hilang dalam hitungan detik. Namun bukan itu saja. Anda juga akan kehilangan akses keingatan semua kehidupan masa lalu Anda yang lain. Ratusan, mungkin ribuan, inkarnasi akan terhapus dari kesadaran Anda. Dan yang terpenting, Anda akan sepenuhnya melupakan tujuan sejati Anda. Musik, mengapa Anda sebenarnya datang ke sini? Pelajaran apa yang telah Anda pelajari? Pelajaran mana yang masih harus dipelajari? Penghapusan ingatan ini bukanlah efek samping sederhana dari kematian. Ini akan, musik, strategis. Disengaja. Blavatsky mengulanginya berkali-kali. Jiwa yang kehilangan ingatan menjadi jiwa yang sepenuhnya dapat dikendalikan. Ikuti logikanya. Jika Anda meninggal dunia sambil mempertahankan semua ingatan Anda akan mempertanyakan semuanya. Anda akan bertanya kepada entitas-entitas ini siapa mereka sebenarnya, dari otoritas apa mereka berbicara, dan mengapa Anda harus mempercayai mereka. Anda akan membandingkannya dengan pengalaman masa lalu Anda. Anda akan mengenali pola-polanya. Anda akan mendeteksi penipuan tersebut. Tetapi jika Anda langsung kehilangan semua ingatan, Anda akan kembali ke keadaan kesadaran seperti anak kecil. Bingung, takut, dan putus asa mencari arah. Dan dalam keadaan ini, Anda menerima hampir semua otoritas yang tampak lebih unggul. Anda patuh tanpa bertanya, karena tidak ada cara lain untuk melakukan sesuatu. Dalam kerentanan inilah tahap selanjutnya akan terjadi, pengadilan karma. Sebuah gagasan yang terkenal dalam spiritualitas. Setelah kematian, Anda akan diadili oleh para guru yang telah mencapai pencerahan atau makhluk yang tercerahkan yang akan mengevaluasi hidup Anda dan menentukan inkarnasi Anda selanjutnya. Ini tampak adil, koheren, dan spiritual. Tetapi menurut Blavatsky, pengadilan ini tidak akan dipimpin oleh para guru yang tercerahkan, tetapi oleh para archon itu sendiri, yang menyamar sebagai makhluk cahaya. Musik. Mereka akan muncul mengenakan jubah bercahaya, memancarkan otoritas spiritual, berbicara, musik, dengan nada hikmat tentang evolusi dan karma. Dan Anda, dengan ingatan yang hilang dan rentan, secara alami akan menganggap mereka sah. Mereka kemudian akan mulai memproyeksikan adegan-adegan dari kehidupan yang baru saja Anda tinggalkan. Namun, menurut penjelasan ini, adegan-adegan tersebut akan diedit, dimanipulasi, dan diputarbalikkan untuk memperkuat rasa bersalah, malu, dan penyesalan Anda. Kehidupan Anda tidak akan ditampilkan sebagaimana adanya, tetapi dalam versi yang dirancang dengan cermat untuk menghancurkan Anda secara emosional. Musik. Ketidaksabaran sesaat akan menjadi dosa besar. Kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan akan disajikan sebagai kesengajaan.
Keputusan sulit yang dibuat dengan sumber daya terbatas akan diekspos hanya melalui konsekuensi negatifnya, tanpa konteks apapun. Musik. Ini akan menjadi manipulasi psikologis yang sangat canggih. Kehidupan Anda diedit seperti film, dengan adegan-adegan terpilih, sudut pandang yang tepat, narasi yang bias, semuanya hanya untuk membuat Anda merasa tidak berharga dan berhutang budi secara spiritual. Musik. Setelah presentasi ini selesai, Anda akan hancur secara emosional. Anda mungkin berpikir, saya gagal. Saya menyakiti orang lain. Saya belum berkembang. Saya masih harus belajar. Musik. Dan tepat pada saat inilah solusi akan ditawarkan, sebuah inkarnasi baru. Anda akan diberitahu bahwa Anda harus kembali ke bumi untuk membayar hutang Anda, mempelajari pelajaran Anda, memperbaiki kesalahan Anda. Hancur, amnesia. Tanpa arah, Anda akan menerimanya. Anda akan setuju untuk kembali. Dan siklus akan dimulai lagi. Tetapi menurut interpretasi ini, operasi tersebut tidak akan berhenti di situ. Sebelum mengirim Anda kembali, para archon akan memecah kesadaran Anda. Mereka akan mencabut fragmen esensi Anda dan menyimpannya di lapisan yang berbeda. Dari bidang astral bawah. Ini bukan sebuah metafora, tetapi proses energetik yang nyata. Mengapa memecah jiwa? Karena jiwa yang terpecah tidak dapat mengumpulkan cukup kekuatan spiritual untuk memutus siklus tersebut. Musik. Jika Anda memiliki 100% esensi diri Anda, potensi Anda akan sempurna. Anda dapat mengembangkan persepsi dan kekuatan yang cukup untuk melihat sistem dan melepaskan diri darinya. Tetapi jika, dengan setiap siklus, bagian-bagiannya terkoyak, Anda akan selalu bereinkarnasi lebih lemah, lebih tidak lengkap, lebih bergantung. Dengan setiap kehidupan, Anda akan kembali hanya dengan sebagian kecil dari keutuhan Anda. Musik. Perasaan ketidaklengkapan yang dialami banyak orang, kekosongan eksistensial yang tidak dapat diisi oleh apapun, akan menjadi konsekuensi langsung dari fragmentasi ini. Baik hubungan, kesuksesan, maupun uang tidak dapat mengisi kekosongan ini. Karena sebagian dari diri Anda secara harfiah berada di tempat lain. Dan sebelum setiap kelahiran baru, tahap kontrak akan datang. Ini akan disajikan kepada Anda sebagai pilihan jiwa, perencanaan hidup, perjanjian karma. Gerakan zaman baru telah menjadikannya konsep positif. Gagasan bahwa Anda memilih orang tua Anda, tantangan Anda. Cobaan Anda untuk berevolusi. Namun menurut pandangan ini, itu bukanlah pilihan bebas, melainkan paksaan terselubung. Anda akan mengalami amnesia total. Dilemahkan oleh penilaian yang salah. Putus asa untuk berevolusi. Dalam keadaan ini, Anda akan ditawari inkarnasi yang sulit, penuh penderitaan. Disajikan sebagai peluang untuk pertumbuhan. Anda akan menerimanya karena Anda dimanipulasi secara emosional, tanpa ingatan tentang kehidupan di mana Anda telah menjalani skenario yang sama berulang kali. Kemudian Anda dilahirkan tanpa mengingat, telah menyetujui apapun. Menurut interpretasi ini, agama-agama terorganisir juga akan memainkan peran dalam pengkondisian ini. Dengan mengajarkan rasa bersalah, dosa, dan penyerahan diri kepada otoritas spiritual. Mereka akan mempersiapkan hati nurani untuk lebih mudah menerima penghakiman setelah kematian dan otoritas entitas yang muncul di sana. Anda diajarkan untuk merasa tidak layak, untuk mencari penyelamat, untuk takut akan konsekuensinya. Semua ini melatih Anda untuk patuh dan mencari otoritas eksternal.
daripada kekuatan batin Anda sendiri. Terakhir, Blavatsky juga berbicara, dalam bahasa kode, tentang perangkat energi yang dipasang di antara kehidupan. Implan astral yang berfungsi sebagai pelacak dan pembatas. Mereka akan memungkinkan pemantauan evolusi Anda dan memblokir akses ke frekuensi kesadaran tertentu yang akan mengungkap penipuan tersebut. Entitas-entitas ini, yang digambarkan sebagai parasit, akan memakan energi emosional padat yang dihasilkan oleh rasa takut, penderitaan, kemarahan, rasa malu. Apa yang oleh beberapa peneliti modern disebut loss. Dalam visi keseluruhan ini, bumi akan berfungsi sebagai ladang energi. Kontrak yang diprogram akan menempatkan Anda dalam situasi traumatis. Penderitaan akan menghasilkan energi padat. Energi ini akan memberi makan para archon. Saat kematian, siklus akan dimulai lagi. Namun, menurut Blavatsky, akan ada jalan keluar. Bukan melalui penyerahan diri. Bukan pula melalui ritual, tetapi melalui reintegrasi sadar dari fragmen-fragmen jiwa dalam kehidupan ini. Sebuah kerja batin yang bertujuan untuk memulihkan bagian-bagian diri yang tersebar, mengembangkan persepsi, membangkitkan kesadaran. Karena kesadaran yang sepenuhnya terbangun dan terintegrasi tidak akan lagi dapat dikendalikan. Saat kematian, cahaya akan tetap muncul. Tetapi Anda akan mengenalinya sebagaimana adanya. Pengadilan akan muncul, tetapi Anda akan melihat melalui penyamarannya. Kontrak akan ditawarkan, tetapi dengan ingatan Anda yang utuh, Anda akan menolak. Kekuatan sistem akan bergantung pada ketidaksadaran Anda, fragmentasi Anda, dan ketakutan Anda. Dengan memulihkan keutuhan Anda akan beroperasi pada frekuensi yang tidak dapat dicapainya. Dan Anda akan turun dari roda, bukan karena Anda telah menyelesaikan siklus karma, tetapi karena Anda telah mendapatkan kembali cukup kekuatan untuk pergi. Pada intinya, inilah pesan yang ingin disampaikan Blavatsky, yang tersembunyi di balik simbolisme dan bahasa kode pada zamannya.